Cara persiapan sudah sangat-sangat siap ya berkenaan dengan bagaimana nanti menghadapi permintaan dari pihak keluarga korban atau juga terdakwa berkenaan dengan jalannya sidang, bahwa tadi sudah dipastikan bahwa hari ini AG tidak akan dihadirkan karena hari ini ada pembacaan pendakwaan, kemudian juga bahwa karena nanti ada kemungkinan ada pembacaan konten yang berkaitan dengan kesusilaan, ini juga menjadi perhatian bahwa meskipun terbuka namun pada detik-detik pembacaan nanti ini juga tidak boleh disiarkan karena ada kaitan hukum-hukum yang berlaku di sini. Oke, untuk membahas berkenaan dengan pasal-pasalnya juga, ini juga akan menarik perhatian dari kita semua pemirsa, bagaimana sebenarnya pasal-pasal yang diterapkan terhadap pelaku yang juga ini masih usia muda. Apakah ini sudah tepat? Apakah sudah cukup? Kalau misalnya tadi kita bacakan kembali ya bahwa pidana paling tinggi nanti hukuman paling berat itu 12 tahun penjara. Kemudian juga berkaitan dengan ada anak ini yang berkonflik dengan hukum, ini juga menjadi perhatian. Dan untuk membahasnya secara hukum, bagaimana pandangan dari pidananya, pakar berkenaan dengan pasal-pasal yang diterapkan, kami sudah bergabung di pagi hari ini juga dari PN Jaksel, ada Kang Asep. Ya. Kang Asep, selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi. Iya, sibuk sekali semua disapa ini kayaknya. Ini kan majikan saya. Kang Asep, jadi udah terus mengikuti ya hari ini pasal-pasalnya. Menurut Kang Asep seperti apa? Ya bukan diikuti ya, memang harus diikuti gitu kan, karena menarik perhatian ketika yang turut sertanya sudah diputus, pelakunya belum main gitu, baru maju hari ini kan. Sebenarnya pertanyaan publik. Kalau soal pasal-pasal sih tidak akan jauh, karena yang ikut serta aja AG diputus pasal itu ya, kan logikanya pasti pelaku utamanya pasalnya itu, jadi gampang sebenarnya sidangnya. Oke, Kang, kalau misalnya ini saya bacakan ada 353, 355 gitu kan, sedangkan yang dikenakan pasal ini masih muda-muda. Dari pandangan hukum seperti apa? Ya nggak apa-apa, karena memang pelakunya kan penganiayaan, cuma kan penganiayaan berat menimbulkan ringan, luka berat atau kematian. Kalau sekarang kan jelas menimbulkan luka berat. Yang paling gampang fakta hukumnya terdapat dalam putusan hakim yang udah PNPT di kasusnya AG. Itu kan disebut si M ini kan maupun S ini kan. Jadi sekarang gampang sidang ini, pasti pasalnya nggak jauh-jauh pasal itu juga. Pasalnya itu aja sebenarnya? Itu juga, kan pasal penganiayaan, cuman pasti ada 355. Oke, pembuktiannya itu mudah nggak sih Kang kalau kasus kayak gini? Sangat mudah, sangat mudah. Orang melakukan penganiayaan. Kan fakta sudah ada, dilihat. Soal pengen kategori ringan berat harus ahli nanti, itu medis kan. Tapi kan publik juga bisa melihat di media, bahwa di media itu yang bersangkutan cukup lama. Jangan dikatakan ini lama karena menunggu yang bersangkutan sembuh. Ini fatal pendapat itu. Jadi ketika dilakukan menimbulkan luka ringan atau luka berat, ini luka berat. Walaupun sekarang lukanya agak berkurang walaupun tapi nanti dokter harus menjelaskan. Tetap kategorinya luka berat karena itu fakta hukum di kasusnya AG kan. Awal-awalnya kan prosesnya ini kan buktinya video itu ya Kang ya, yang beredar itu. Apakah itu sebenarnya dalam penyidikan itu cukup? Dari situ aja Kang? Ya, sekarang alat bukti yang satu kan di KUHP diatur 183, 184. Di Undang-Undang ITE pasal 5, dokumentasi elektronik, informasi elektronik, yaitu alat bukti. Jadi, artinya apa? Ketika ada rekaman-rekaman itu ada peristiwa pidana dan itu diklarifikasi berkaitan dengan alat bukti lain, kan ada yang melihat juga, ada juga yang memvideokan itu kan lebih dari satu alat bukti, itu alat bukti yang sangat telak. Oke. Nanti kami akan lanjutkan kembali Kang ya. Dan pemirsa nanti akan kami lanjutkan sekali lagi karena ini menjadi sorotan publik berkenaan dengan para yang terlibat di sini masih muda-muda. Apakah pasal-pasal yang berat ini juga sudah cukup? Kami akan kembali saat lagi.